Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian secara khusus Pekan Suci, bahkan istimewa Jumat Agung, di mana kita mau mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengambil dari bacaan kedua Ibrani bab 4. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Jumat Agung kita mendapatkan kisah sengsara ketika kita merayakannya. Dan kita mendapatkan pewartaan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata Yesus Kristus bukan pengecut. Bukan pengecut. Dia tidak takut. Ketika orang-orang yang mau menangkap berkata, Tuhan malah bersabda, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku? Yesus tegar. Yesus berani menghadapi peristiwa ini dengan sungguh meyakini bahwa ini semua demi keselamatan kita. Maka semoga ketika kita menjadi pengikut Tuhan, kita juga tidak menjadi pengecut, mudah takut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pelayanan di gereja. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang berani memberikan pewartaan, memberikan kesaksian. Dan di dalam kisah sengsara, dikatakan dalam akhir Yesus saat mau wafat, Yesus berkata, sudah selesai. Yesus total. Dia tidak setengah-setengah menjalani perutusan dari Allah Bapa.
Orang Jawa sering mengatakan, bukan hanya obor-obor blarak menjadi pengurus lingkungan, pengurus dewan paroki, pengurus wilayah, prodiakon, lektor. Ora mung obor-obor blarak. Saat pertama dilantik semua hadir. Di tengah perjalanan bleret surut, ndak kelihatan. Yesus tidak. Yesus total sampai selesai. Maka semoga kita yang mencintai, kita yang mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus juga menjadi pribadi yang total, tidak setengah-setengah, berani dan mampu menyelesaikan tugas kita masing-masing dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah kita, dalam kuliah kita, dalam pelayanan di gereja, di masyarakat, sampai selesai. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bermakna, berdaya, bahkan bercahaya, seperti Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia. Semoga sungguh hidup kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah takut, pengecut, dan kita juga menjadi pribadi-pribadi yang total, tidak setengah-setengah, sehingga hidup kita memancarkan Tuhan yang kita miliki, kita imani dan yakini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalem. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.